Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Mustafa dari Paralel D sesi D1 NPM 200310101147. Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi modul 5 praktikum pemrograman komputer mengenai looping statement dalam bahasa Pascal. Looping statement dalam bahasa Pascal bertujuan untuk mengulang sebuah statement atau block statement dalam bahasa Pascal. Looping statement dalam bahasa Pascal dapat dilakukan berulang kali hingga jumlah yang telah ditentukan oleh pengguna atau syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan telah tercapai. Dalam bahasa Pascal dikenal 3 looping statement. Yang pertama adalah for do, 2 while do, dan yang terakhir adalah repeat until. Untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari ketiga jenis perulangan tersebut. Yang pertama adalah perulangan for do. Perulangan for do merupakan sebuah konstruksi tanpa kondisi. Yang membedakan perulangan for do dengan perulangan lainnya adalah jumlah dari perulangan telah ditentukan pada awalnya oleh pemrogram, sehingga program akan langsung mengulang statement atau block statement yang ingin diulang sejumlah yang telah ditentukan oleh pemrogram tersebut. Dalam pengulangan for do dikenal 2 jenis perulangan, yaitu yang pertama adalah perulangan positif dan yang kedua adalah perulangan negatif. Perbedaan perulangan positif dan negatif dalam for do adalah jika perulangan positif maka statement akan diulang berdasarkan nilai terkecil hingga nilai terbesar, sedangkan pada perulangan negatif maka statement akan diulang berdasarkan nilai terbesar hingga nilai terkecilnya. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah contoh dari perulangan for do. Di sini adalah contoh perulangan untuk for do positif. Pertama, tulis program seperti biasa, var-nya kita buat x sama dengan integer karena nilai perulangannya ini menggunakan nilai bulat. Bikin print screen seperti biasa. Lalu ini adalah yang membedakan dengan programnya yang menggunakan perulangan, yaitu for x sama dengan 1 plus 1 do. Maksudnya adalah perulangan dilakukan dari nilai x sama dengan 1 hingga nilai x ke 100. Lalu dimulai bikin little white line, maksudnya ini adalah kalimat yang akan diulang nantinya dalam program. Saya kasih perulangan ke x agar kita tahu bedanya mana yang perulangan for do positif dan mana yang perulangan for do negatif nantinya. Lalu n, readline n, dan hasil apanya adalah seperti berikut. Jadi ini adalah bagian yang diulang tadi dalam readline, dan ini perulangan ke urut dari kecil ke besar. Ini menunjukkan bahwa perulangan dalam program ini menggunakan perulangan for do positif. Sedangkan untuk perulangan for do negatif sebagai berikut. Mirip, hanya saja pada bagian for x sama dengan 100 diganti don't to do, dan nilai pertama dibuat nilai terbesar, yang terakhir nilai yang lebih kecil. Untuk selanjutnya sama seperti for do positif seperti ini, dan terakhir akan diganti ulangan ke x and readline n, dan hasilnya adalah sebagai berikut ini. Sama, hanya saja pada tulisan ini akan membedakan dengan perulangan for do positif tadi. Di sini terlihat bahwa angka terlihat tampak dari besar ke kecil. Ini menunjukkan bahwa di sini dipakai perulangan for do negatif. Yang kedua adalah perulangan while do. Statement while do adalah perulangan yang dilakukan jika nilai dari perulangan tersebut belum diketahui. Meskipun belum diketahui, tetap harus disertakan instruksi yang dapat membatasi dari jumlah perulangan yang kita buat. Jika tidak, maka akan terjadi kesalahan logika hingga perulangan tersebut akan terjadi terus-menerus dan tidak ada hentinya. Dalam dunia pemrograman biasanya disebut infinity loop. Infinity loop akan sangat berbahaya jika PC yang kita memiliki RAM yang kecil, sehingga nanti PC bisa saja mati karena RAM kita penuh akibat terjadinya infinity loop tersebut. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah contoh dari program yang menggunakan perulangan jenis while do. Jadi berikut ini adalah contoh dari program yang menggunakan perulangan while do.
Dalam perulangan Weldo tidak perlu diinputkan nilai akhir atau seberapa jumlah perulangan yang kita inginkan. Hanya kita masukkan batas-batasnya saja. Ini di sini X mendefinisikan pertama kali itu nilai X berapa, maksudnya perulangan keberapa. Langsung bawahnya while X kurang dari 100. Nilai X ini tidak boleh melebihi ini 100 ini. Jika melebihi 100 maka akan terjadi infinity loop dan tidak akan berhenti nanti programnya setelah while X kurang dari 100 do, lalu bikin dan dimasukkan tulisan yang ingin diulang menggunakan write line, dan setelah itu diberi ini anggap saja sebagai batasan agar nantinya program tersebut dapat berhenti, atau maksudnya X sama dengan X plus 1. Jadi jika pertama X sama dengan 0, nanti ketika masuk urutan pertama akan ditambah 1 sehingga X sama dengan ini pertama atau ke 1. Selanjutnya setelah itu akan masuk lagi ke sini X1 jika ditambah 1 tadi kan 2, nilai 2 masih kurang dari 100, maka perulangan akan tetap terjadi hingga X plus 1 nilainya kurang dari 100 maksimal, yaitu 99. Jika ini tambah sama dengan setelah kurang dari ini, maka bisa nanti nilai perulangannya sampai 100. Dan berikut ini adalah contoh hasil run dari program yang menggunakan perintah perulangan Weldo. Coba dilihat, nilainya kurang dari 99 ya. Yang ketiga adalah perulangan repeat until. Pada perulangan repeat until hampir sama dengan perulangan Weldo. Yang membedakannya adalah jika Weldo akan berhenti pada nilai yang salah, sedangkan pada repeat until maka perulangan akan berhenti jika ditemukan nilai yang benar. Dalam repeat until juga harus dimasukkan sebuah instruksi untuk membatasi seberapa banyak perulangan yang akan dijalankan agar tidak terjadi infinity loop. Berikut ini adalah contoh dari program yang menggunakan perulangan repeat until. Mirip seperti Weldo, cuma tadi Weldo-nya diganti repeat, langsung bikin, masukkan statement yang akan diulang, lalu di bagian bawah seperti tadi X sama dengan X plus 1, maksudnya jika pada pertama nanti X nya kan 0, masuk sini 0 tambah 1 berarti 1 gitu, nanti di sini urutan ke 1, jadi gitu. Nah, bedanya itu terletak di sini. Kalau tadi dituliskan kurang dari 100, maka jika tadi Weldo sampai angka 100 kan berhenti. Nah, karena itu sudah gimana ya, sudah salah gitu, sudah menyalahi peraturan yang kurang dari 100. Sedangkan pada repeat until nilai 100 kan benar sebenarnya, malah dia berhenti kalau sudah menyampai 100 ini. Itulah perbedaan dari Weldo dan repeat until. Untuk hasil runnya mirip seperti Weldo, seperti ini. Coba dilihat, dari kecil ke besar juga, tapi kurang dari 100 karena tadi jika nilai 100 maka nilai tersebut akan benar, dan jika benar maka perulangan dalam repeat until ini akan berhenti. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.